Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKM. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita akan bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keenam. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keenam. Sebelum nanti kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kasih pemeliharaan-Mu yang sungguh amat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini untuk boleh bangun kembali, sehingga kami boleh melakukan setiap kegiatan aktivitas kami. Sebelum kami jauh melangkah menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, kami ingin datang kepada Tuhan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh membimbing kami, menuntun kami, sehingga dengan demikian kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keenam, di bawah judul perikop menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti tidak asing dengan satu tokoh, yaitu Yosua yang ada dalam pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Yosua adalah seorang pemimpin yang memimpin orang Israel menuju ke tanah perjanjian setelah Musa tiada atau setelah Musa meninggal. Sebagai seorang pemimpin, tentunya harus bisa membawa atau harus bisa memimpin umat. Pertama-tama, ia harus diberkati oleh Tuhan, ia harus disertai oleh Tuhan, dan di dalam kepemimpinannya itu, ia harus memimpin dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas yang sudah kita baca tadi bersama, bagaimana Yosua memimpin orang Israel ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Setelah 3 hari mereka bermalam di tepi sungai Yordan itu. Apa yang Yosua perintahkan bagi orang Israel maupun bagi imam-imam? Yosua memberikan perintah kepada orang Israel untuk menguduskan diri, untuk menyucikan diri, untuk berangkat dan berjalan di belakang tabut perjanjian. Sedangkan untuk para imam, Yosua
memberikan perintah untuk mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa atau orang Israel itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Dengan adanya tabut perjanjian itu berarti Allah ada di tengah-tengah mereka dan mereka itu akan berjalan dengan pimpinan Tuhan Allah. Maka hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menurut pemikiran akal manusia itu tidak mungkin akan bisa terjadi. Akan mereka bisa lihat, akan mereka bisa saksikan. Nah lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita pelajari atau apa pesan firman Tuhan ini bagi kita sekalian? Saya ada mencatat 3 hal yang menjadi pesan bagi kita sekalian. Yang pertama, saya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa mari kita menjadikan Tuhan Allah itu sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadikan Tuhan Allah sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan keamanan, supaya kita merasakan kedamaian meskipun kita akan berada di tengah badai kehidupan. Mari bawa Tuhan, jadikan Tuhan sebagai pemimpin yang akan memimpin seluruh kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mari kita juga diajak untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Dengan begitu banyaknya badai kehidupan, dengan begitu banyaknya pencobaan, maka kita akan mudah untuk tersesat. Tetapi apabila kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Allah, kita tidak akan tersesat. Karena kita dipimpin, karena kita dituntun oleh Tuhan Allah. Kemudian hal yang ketiga yang menjadi pesan daripada firman Tuhan ini, mari kita juga diajak untuk belajar taat dan setia, mendengarkan pimpinan, mendengarkan arahan daripada pemimpin-pemimpin kita secara khusus melalui firman Tuhan. Supaya hidup dan kehidupan kita semakin lebih baik lagi. Apa yang kita lakukan dan kerjakan semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang berpengharapan di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama mendukung jemaat Gloria Sungai Lunuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah kami bisa melakukan firman-Mu itu, sehingga dengan demikian kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kuatkan, teguhkan kami untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, terima kasih, kami boleh bersyukur karena kami dimampukan untuk boleh saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan pada saat ini kami ingin bersama berdoa bagi jemaat GKE Gloria Sungai Lunuk. Diberkatilah mereka ya Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Diberkatilah mereka dalam usaha pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan. Biarlah berkat-Mu mengalir, melimpah dalam hidup mereka. Mereka senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Biarlah mereka mampu untuk boleh bersyukur atas semua yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Demikian pun dalam tugas pelayanan apa yang boleh mereka kerjakan. Biarlah mereka boleh mengerjakan dengan tulus ikhlas, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan semuanya menjadi berkat di dalam kehidupan bermasyarakat, berjemaat. Pun juga ya Tuhan, biarlah mereka semakin bersinergi untuk memuji muliakan nama Tuhan, sehingga dengan demikian mereka boleh semakin memperkokoh, memperkuat iman pengharapan mereka di dalam Tuhan saja.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam setiap harapan, dalam setiap keinginan, dalam setiap kehendak, hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan-Mu yang boleh melayani di sana. Diberkatilah pendeta, panatua, diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu. Diberkatilah mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh melayani dengan penuh kesetiaan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dengan demikian, pelayanan yang boleh mereka lakukan benar menjadi berkat. Diberkatilah keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Pun juga seluruh jemaat-Mu di kawasan Resort Puruk Jahu ini, pun seluruh pekerja-pekerja-Mu di kawasan Resort Puruk Jahu ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, biarlah kami semakin lebih baik lagi. Ini permohonan doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.